Rasa malunya ini tidak seperti rasa malu kita pada mertua, atau pada calon istri, atau pada makhluk yang lain. Tentu ini rasa malu kepada zat yang maha satar, yang maha menutupi aib makhluknya. Bagian yang terakhir dari metode salat khusyuk adalah al-haya, rasa malu kepada Allah. Cuman rasa malunya ini tidak seperti rasa malu kita pada mertua, atau pada calon istri, atau pada makhluk yang lain. Tentu ini rasa malu kepada zat yang maha satar, yang maha menutupi aib makhluknya. Bayangkan, kalau Allah membuka semua aib kita, tidak pernah akan ada rumah tangga, tidak akan pernah terjadi kerukunan umat beragama, tidak akan pernah ada kerukunan antar persahabatan, antar kawan, nggak akan ada. Karena Allah membuka aib. Karena Allah itu maha menutupi aib, sehingga semua aib kita tidak terbuka. Coba bayangkan, kan kita banyak sekali kita berusaha menutupi aib kita, tapi kita nggak mampu kalau tidak Allah sendiri yang melakukannya. Selama ini, setiap saat Allah selalu menutupi aib manusia. Yang tadinya menjadi rahasia, masing-masing di antara kita tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Meskipun kita sembunyikan di dalam tanah dengan segala macam cara, Allah tahu bisikan hati setiap orang. Allah tidak pernah salah dalam mendengar, Allah tidak pernah salah dalam melihat. Semua rekaman jejak hidup, tanganmu, kakimu, matamu, semua terekam yang akan menjadi saksi. Ya, ini jadi sholat itu kayak kita tahu bahwa itu ada CCTV. Ada CCTV, kita tahu. Kita harus pancing. Kan malu kita menghadap zat yang maha menutupi aib. Rasa malu ini harus timbul. Rasa malu seorang hamba di depan Tuhannya. Jadi dari keenam teknik tadi sebetulnya itu menjadi pintu-pintu. Apakah kita nanti kencengnya di sholat Isya itu bisa jadi rasa malu, rasa takut. Kan namanya jiwa manusia naik turun. Maka keenam teknik ini harus difahami secara benar. Pertama, saya ingatkan hudurul qalb, kehadiran hati. Ayo anak-anak muda yang tadinya sholatnya tidak menghadirkan hati, mulai belajar menghadirkan hati. Sebab beda. Sesuatu energi yang timbulkan betul-betul jiwa dan raga itu beda dengan yang hanya jengkelat-jengkelit. Jadi harus hudurul qalb. Yang kedua, harus faham akan makna bacaan sholat dan juga makna atas gerak dalam sholat. Kemudian juga harus menghadirkan rasa pengagungan kita kepada Allah. Harus ada rasa takut kepada Allah. Harus menghadirkan rasa harap yang begitu mengharapkan kepada Allah. Ya. Lalu juga harus rasa malu. Malu kita ini selalu melakukan salah dan dosa, baik yang diketahui oleh kanan kiri atau makhluk yang lain. Yang tidak diketahui, Allah mah pasti tahu. Jadi kita harus menggunakan 6 metode ini sebagai pembelajaran. Oh Pak Ustadz, susah ya, saya kalau sholat berjamaah gak bisa model begitu. Jangan begitu. Racikan sholat syarat, sunnah dan rukun itu sudah perfecto. Protokol yang sudah sempurna.
Tujuan saya di sini untuk mengungkapkan ini bukan menambah syariat baru. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama mazhab untuk menjelaskan syarat rukunnya. Kalau Anda bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, Hanafi atau Maliki, lakukan. Karena itu mah protokol. Itu protokol. Tapi Anda harus mulai belajar penghayatan batin dari aspek tasawuf. Tasawuf bagi saya adalah aspek batin atau syariat. Maka sholat menjadi sangat penting. Karena ini ada nih, orang baru dapat fenomena sedikit tentang apa yang dia saksikan dalam sholat dan zikirnya, lalu kemudian menganggap, ini saya pakai hakikat saja, kan pakai eling doang. Jangan gitu. Rasulullah aja harus dalam bahasa Indonesia, down to earth, harus membumi. Rasulullah merasakan berdarah, merasakan sakit, gitu. Maka sebagai salik, sebagai pejalan yang meniti jalan untuk kembali melalui sholat, kita harus terus belajar dan minta petunjuk kepada Allah. Karenanya, meskipun Anda ulama, kiai, haji, lalu tahu pemahaman keagamaan yang begitu luas, tetap saja minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus. Tetap minta kepada Allah, tetap berdoa, tetap bermunajat. Itu tugas kehambaan. Jangan masa tasawuf sering doa, masa anak tasawuf itu kan munajat mulu. Jangan gitu. Karena Rasulullah juga tiap hari berdoa, tiap hari bermunajat. Nah, begini poinnya. Semoga setelah kita bisa mengetahui tentang metode sholat khusyuk dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, kita bisa mempraktekannya secara langsung. Bisa belajar dengan guru ngaji di musola, di masjid dan sebagainya. Lalu pengayaannya bisa belajar keagamaan dari para ustadz kiai yang langsung membimbing, biar kita dapat pemahaman lebih luas. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa lanjutkan dalam edisi Sufi After Hours yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.